Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel SMK Penerbangan Nasional Official. Alhamdulillah kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Dan saya doakan kepada nanda-nanda, teman-teman, dan para sahabat yang selalu setia menonton channel SMK Penerbangan Nasional Official selalu dalam kondisi sehat walafiat, banyak rezekinya, dan berkah dalam kehidupannya. Amin. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu Ustadz kita Bapak Amin, dan kita semuanya menunggu-nunggu ini informasi untuk ujian praktek agama. Tapi sebelum kita lanjutkan ke sesi berikutnya, mungkin alangkah baiknya ini untuk Ustadz kita memperkenalkan diri dulu kepada teman-teman yang belum kenal dengan beliaunya. Tafadhol Ustaz. Ya. Alhamdulillah, perkenalkan nama saya Pak Aminuddin yang biasa dipanggil Pak Amin. Pak Amin Pak ya? Iya. Jadi cukup Pak Amin aja gitu Pak ya? Amin aja udah cukup. Pak Ya. Amin aja. Ya. Bukan Ustadz Amin ini? belum itu Pak Haji. Boleh juga boleh Ustadz juga boleh. Ustadz, ya. Tadi ngomong-ngomong ini untuk Ustadz Amin ini di perbankan ini ngajar apa aja Tad? Untuk perbankan, alhamdulillah kita mengajar pertama adalah agama Islam, PAI. Agama Islam. Yang kedua adalah bahasa Arabnya. Oh, bahasa Arab. Bahasa Arab. Oh, berarti baca gundulan dengan Pak Amin udah bisa belajar Alhamdulillah, ya? alhamdulillah, insya Allah lancar. Lancar. Iya. Dan di perbankan ini udah berapa tahun ini Tad? Waduh, alhamdulillah Pak Haji. Ya, di perbankan saya mengabdi mengajar itu sejak tahun 2018. 2018 sampai sekarang 2022. Wah, luar biasa. 14 tahunan kira-kira. Udah lama. Udah lama jadinya. Berarti zaman masih bujang dulu. Enggak, alhamdulillah itu udah nikah. Oh, udah nikah. Jadi udah nikah, udah mau anak pertama itu udah bergabung di perbankan nasional. Sudah perbankan. Alhamdulillah. Berarti kalau ibarat 18 tahun ini udah SMA Pak ya, dengan anak-anaknya ya. Udah SMA. Iya. Alhamdulillah ya, beliau ini adalah ustadz kita di perbankan mengajar bahasa Arab dan agama khususnya. Tapi pada kali ini yang akan kita bicarakan adalah tentang ujian praktek. Nah, karena ini ujian prakteknya di perbankan kan bermacam-macam itu. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, ada juga kewirausahaan, dan ini spesialis untuk hari ini adalah bahasa Arab. Agama. Oh, agama. Saya kira bahasa Arab ini, takutnya Ustaznya lupa juga ini. Jadi untuk ujian praktek. Oh, praktek agama. Nah, tapi untuk bahasa Arab nggak dipraktekkan, Dad? Mungkin kondisinya masih belum Pak Haji. Jadi kita yang mengujikan dulu yang harian ibadah. Untuk amalia ibadah harian aja Pak Haji. Iya, karena pihak sekolah juga berharap untuk siswa-siswa khususnya lulusan-lulusan dari perbankan nasional itu mempunyai akhlak yang mulia. Iya, benar. Maka sebagai tolak ukur bahwa anak tersebut sudah ada perbaikan lah, baik dari segi ibadahnya maupun dari segi adabnya. Karena kalau anak adabnya nggak baik, ibadahnya bagus juga sulit juga Tad ya. Iya, benar. Jadi itu harus ada dua hal itu, antara adab dengan agama juga. Agamanya bagus, adabnya bagus, insya Allah itu harapan terbesar juga dari orang tua. Benar. Jadi begitu lulus perbankan, harapan orang tua tentunya anaknya berakhlak mulia. Karena itu salah satu visi misi sekolah kita. Sekolah religi. Mendidik dengan baik dan pintar. Jadi baik dulu. Maka untuk kali ini sedikit mungkin dari Ustadz Amin sendiri bisa menyampaikan kepada kita semuanya apa sih kira-kira yang perlu dipersiapkan dalam menghadapi ujian praktek besok. Kira-kira apa aja nih Tad yang akan diujikan? Ya, untuk tahun ini kita akan mengujikan yang pertama adalah tentang bacaan Qurannya dulu. Oh, Quran ya? Quran. Bacaan Quran. Sebab kita ketahui juga anak kita emang kita biasakan, kalau kita kan tiap pagi Pak Haji baca Quran. Oh, jadi udah suatu kebiasaan. Jadi alhamdulillah setelah kita udah pagi baca Quran, kita cari anak yang siap
setiap kelasnya, jadi memimpin teman-temannya untuk baca Quran. Oh, itu secara giliran atau Jadi giliran, Jadi giliran jadinya ya. tiap pagi. Kita biasakan anak pagi ibadah dulu, ngaji Quran di Masjid Asmaul Husna. Tuh ya, setelah itu kita sholat duha dan baru masuk sekolah. Tuh sekelas. Jadi, Oh, jadi sebelum anak-anak masuk ke kelas, iya. itu harapannya minimal lah anak sudah membaca Al-Quran. Quran, ya. Karena kita nggak yakin juga bahwa anak yang datang ke perbankan itu pagi hari setelah subuh sudah baca Quran. Nah, gitu. itu dia, makanya Ya, minimalnya di sekolah, di sekolah ada lah ada, gitu ya. tuh, tadarus bersama. Tadarus bersama. Iya, gitu jadi. Nah, tadarus bersama ini sebenarnya adalah untuk membiasakan anak-anak kita Iya. membaca Al-Quran. Karena kalau sudah kebiasaan, insya Allah untuk membacanya juga akan lebih ringan. Nah, iya. Ibarat kita belajar motor Nah, iya. kalau yang masih belajaran itu kan seradak Iya. suduk ini. Ngeri. Ngeri sedap gitu. Ngeri itu. Sama ini Iya. Quran juga sama. Iya, benar. Kalau belum terbiasa baca atau dia belum bisa baca, Benar. itu harus perlu bimbingan. Nah, iya. Nah, mungkin sebelum diujikan sudah ada bimbingan terlebih dahulu Tat, untuk bahasa membaca Al-Quran itu Iya, sendiri. sudah dibimbing dulu anak-anak ya. Setidaknya kita udah mengajak untuk di rumah jadinya bacalah satu ain dulu. Satu ain baca di rumah, lancarkan. Terutama untuk kelas 12 ini ya, baca Quran satu ain di rumah untuk persiapan kalian ujian praktek. Jadi lancar bacanya gitu. Tuh, langsung kita masukkan juga sedikit-sedikit untuk ilmu tajwidnya dan makhrajul hurufnya belajar. Oh, gitu. Iya. Berarti udah ada murojaahnya Tat ya? Murojaah, alhamdulillah. Tuh. Dan untuk surat-suratnya ini ditentukan dari sekolah apa anak milih sendiri? Iya, Tat? ini udah ada tentukan sini. Oh, sudah ditentukan. Sebab kita udah ada indikator untuk penilaian. Ya, jadi ada surat, ini ada 5 surah. Jadi anak bisa membaca dan memahami juga isi kandungan ayatnya. Oh, jadi bukannya sekedar Sekedar baca, baca. sekedar hafal, tapi minimal dia paham. Paham. Nah, dengan paham itu harapannya nanti Iya. anak bisa meresapi Nah, dan iya. isi kandungan dari Iya, Quran itu. isi Quran, iya. Nah, Ada 5 ada 5 apa aja item itu? Tat? ayat. Yang pertama adalah surah Al-Hujarat, tuh ayat 12 itu berkaitan dengan prasangka baik tuh atau husnuzon. Oh, ya memang kita selalu diingatkan. Iya. Kita harus selalu berprasangka baik Berprasangka kepada baik. siapapun. Siapapun. Jangan kepada manusia, Iya. kepada Allah juga harus Sama. itu. Nggak boleh berprasangka Karena kan baik. kita kan kok ngaji sholat mulu, ngaji mulu, kok nggak dapat apa, itu jangan begitu. Gitu. Itu prasangka buruk tuh namanya kepada Allah terutamanya daripada kawan-kawan dan sekitar teman-temannya juga di sekolah. Jadi belajar. dengan harapannya meresapi ayat tersebut, Meresapi ayat tersebut, kita bisa meninggalkan prasangka buruk. buruk, Jadi benar. suudonnya hilang Nah, gitu saja. Diganti dengan husnudon iya, gitu. benar, itu lebih baik begitu. Lebih baik. Ya Iya. memang kalau kita berprasangka buruk, hati kita untuk tenang susah. Nah, itu dia. Jadi Tuh. ada sesuatu yang nggak ngenakin, Nah, kita prasangkanya buruk. Wah, ini bener-bener kejadian. Iya, Diaminkan sama malaikat jadi repot nggak nanti. bagus jadi jatuhnya Nggak nanti. bagus. Iya, Maka gitu aja. gantilah prasangka buruk dengan prasangka yang baik, Baik. kepada siapapun saja. Siapapun juga. Kemudian untuk surat yang kedua apa? Yang kedua adalah surah An-Nur ayat kedua tentang ini dia nih untuk anak kita ini tentang peringatan pergaulan bebas Oh, pergaulan. dan bahayanya perbuatan zina. Nah, masya Allah. Masya Allah, Karena itu dia. untuk zina itu ngeri Ya sekali. Allah, Tan. iya ngeri. Kita dekatin aja nggak boleh gitu loh. Oh, nggak boleh Deketin itu. aja nggak Nggak boleh. boleh. Gimana mau melakukan perbuatan Melakukannya zina? aja. Sebab emang sekarang udah apa ya? Zamannya udah digital juga. Jadi anak-anak bisa introspeksi diri, jaga diri, awas bahaya tuh untuk media-media. Jadi kita anak bisa ngerti, oh ini bahaya loh, kalau nonton ini nggak bagus. Tuh juga bergaul dengan kawan-kawan yang bukan sejenisnya. Maksudnya perempuan laki-laki. Tuh ya, yang bukan mahramnya, bukan keluarganya, itu mesti ada jarak. Tuh, jadi anak jadi bisa paham. Jadi bahayanya. harapannya itu bisa membentengi, Membentengi anak itu Tat, ya. akidah dia. Iya. Karena memang pergaulan di dunia digital ini sekarang sungguh luar biasa. Iya, itu dia. Itu bahayanya juga luar biasa. Bahayanya luar biasa. Kalau dulu mungkin maksiat ataupun melihat sesuatu yang maksiat itu terbatas. Iya benar. Kalau sekarang dengan adanya gadget yang Gadget. lebih ini luar Masya biasa. Allah, itu mesti jaga. Jadi fitnah dari
gadget sebenarnya juga Iya, harus iya. kita sikapin bersama itu. Maka harapannya anak-anak semuanya dengan ini nanti bisa melihat sisi baik dari gadget yang kita pakai yang mana, sisi buruknya yang mana. Iya. Jadi maksiat bukan hanya melakukan, Iya. tapi yang paling sulit adalah salah satunya adalah maksiat dari mata dan telinga kita. Itu. Maka setiap pagi sebenarnya anak-anak itu kalau sudah membiasakan zikir pagi, Iya. zikir pagi, Zikir amalan pagi. zikir pagi itu kan sudah ada itu minta diselamatkan dari segala benar. maksiat, penglihatan, Zikir pagi, pendengaran. iya. Nah, cuman anak-anak kadang-kadang belum terbiasa untuk itu, nah, itu. Iya. Jadi insya Allah dimanapun kita berada, anak-anak semuanya kita harus selalu minta perlindungan sama Allah, diselamatkan dari segala macam maksiat dan perbuatan yang nggak kita inginkan. Gitu Tat ya. Ya, kita jaga anggota Kita tubuh, jaga. terutama mata. mulut, Karena maksiat kuping. paling mudah salah satunya dari mata dan Iya, kuping ini, mata. pendengaran kita. Ya, karena saya katakan juga di kelas ini gadget atau HP gunakan yang positif. Lebih banyak positifnya pada negatifnya, kamu gunakan yang positifnya. Karena kadang-kadang anak nggak sadar juga tadi Iya. bahwa gadget itu yang dia punya semakin canggih, Iya. itu Iya. kemungkinan untuk bermaksiat akan semakin Itu tinggi dia. juga. Itu maka kita praktek ke anak, menganjurkan, menyarankan juga mendoakan ya biar bisa membentengi dirinya dari maksiat, terutama maksiat mata. Mata, ya emang itu salah satu lah Iya. tanggung jawab kita juga Iya, dalam benar. mendidik mereka. Iya. Kemudian untuk surat yang ketiga apa tadi? Ya, untuk yang ketiga ya waktu itu adalah surah At-Taubah ayat 122 tentang ini dia ini. Semangat menuntut ilmu, Semangat menuntut ilmu. untuk perkembangan dirinya dan untuk kemajuan dirinya dan keluarga dan sekitarnya. Gitu. Jadi mengembangkan diri Pak Haji jadinya. Biar anak bisa mengembangkan diri, jadi nggak stigma mandek di situ. Jadi Jadi ilmunya- mengembangkan apa tuh bisa karir, tuh pekerjaannya kita tuntut, kita sebagai semangat. Ya di COVID ini kan kita juga kadang anak kan jadi malas. Gitu. PJJ. Malas untuk belajar. atau Belajar. apa ini? Ya, untuk belajarnya anak-anak lebih banyak megang digitnya. Kayak anak saya juga sama di rumah juga, maka saya sebagai orang tua juga memohon juga orang tua di rumah ya memantau anaknya di rumah juga untuk masalah pembelajaran, tuh didampingi lah. Gitu, iya. Biar anak kalau misalnya ada saran-saran atau ada keluhan, orang tua juga tahu tuh, kesulitannya apa. Karena tapi terkadang kita sebagai orang tua juga cukup sulit. Itu dia. Cukup sulit apa saya katakan dalam mengawasi anak-anak kita. Itu dia. Kadang-kadang kalau anak sekarang ya mohon maaf kadang-kadang orang tua baru ngelihat handphonenya aja udah kayak gimana itu. Benar itu itu. benar. Dan Jadi itu- anak lebih banyak protek ke HP-nya itu ada kodenya ada itu. itu. Jadi kita mau nggak bisa melihat aktivitas dia. Tuh, Nah, itu ini dia. salah satu mungkin tanggung jawab kita Iya. sebagai seorang pendidik untuk mengingatkan Mm-mm. bahwa pendidikan untuk anak-anak itu juga tanggung jawab dari Iya. orang tua juga. Iya. Dan memang salah satu bentuk ilmu itu adalah ibarat cahaya tadi. Iya. Benar, benar. Kalau kita nggak punya ilmu, ya berarti cahayanya kita redup. Iya, benar. Nah, kita berjalan di kehidupan yang malam, gelap gulita, Benar. nggak ada cahaya, kita bisa nabrak apa saja. Iya. Karena sama ilmu itu. Iya, benar. Karena kita nggak tahu baik buruk, Buruk benar. maka apa aja, oh ini anggapannya baik, ternyata itu buruk. Iya. Nah itu maka semangat dalam menuntut ilmu bukan hanya ilmu dunia tapi harapannya juga ilmu yang untuk bekal ke akhirat juga Iya, harus benar. lebih semangat lagi. Yang dia berkata juga Pak Haji ini. Waktu saya juga pertama kali masuk pesantren juga, alhamdulillah. Itu sebelum kita belajar ilmu agama itu mesti belajar ta'lim dulu ke orang pesantrennya. Belajar etika, gimana sih cara belajar agama? Tuh. Betul. Itu ada perkataan nasihat ulama itu, kalau nggak salah bunyinya syakautu ila waqi parsadan ila tarkil ma'asi. Al ilmu nurun nurullahi la yahdi lil asi. Jadi maksudnya kalau mau belajar ilmu agama janganlah berbuat maksiat. Iya. Sebab ilmu itu cahaya. Dan cahaya Allah, ilmu Allah itu nggak memberikan petunjuk bagi orang yang berbuat maksiat. Itu menyambung jadinya. Jadi nyambung. Nyambung jadinya. Jadi
kita belajar ilmu untuk terhindar dari maksiat. Iya. Dengan menghindari maksiat itu, Iya. harapannya ilmu yang ada atau ilmu yang kita inginkan Iya. itu gampang masuk lah gitu. Benar, itu benar begitu. Karena kalau udah Allah kasih pertolongan, Benar. Allah ridho, Iya. wah itu. Karena memang salah satu bentuk kayak kadang-kadang kita mungkin belajar nggak bisa-bisa. Iya. Itu juga harus koreksi juga Nah, iya kita. itu, maksudnya Ini itu. ada maksud yang kita Ah, laksanain nggak iya. gitu loh. Jadi Allah nggak rindu Nggak dengan ridho. adanya maksud yang kita Iya. perbuat itu. Ya, setidaknya anak ngerti lah. Ya. Kenapa sih dia nggak bisa belajar? Kenapa Nggak bisa nggak konsentrasi, fokus? nggak Iya, bisa nggak fokus fokus. belajar kenapa? Jadi dia bisa introspeksi diri. Oh inilah kemarin berbuat ini begini. Oh jadi ada apa ya proteknya Pak Haji. Nah, jadi minimal tahu penyebabnya. Mau itu tadi. penyebabnya, Ah, tuh, penyebabnya. sebab-sebabnya kenapa? Tuh, jadi belajarnya susah gitu. Terus yang selanjutnya tadi Selanjutnya ini berkaitan tentang untuk yang keempat yaitu Al-Qasas ayat 77. Nah, Oh, ini dia nanti Al-Qasas. untuk apa ya? Bekal untuk nanda-nanda yang di rumah yang kelas 12 etos kerja, Pak Haji. Oh, etos kerja. Etos kerja jadinya. Kenapa kau harus punya etos kerja ini? Iya, sebab Allah udah mengingatkan kalau berbuat sesuatu tuntaskan dan belajar untuk bekerja dengan ikhlas. Nah, ini yang berat kan ikhlas. Itu dia Pak Haji, beras. Ikhlas. Kayak model ibadah kan kita kadang-kadang kalau nggak dipaksa nggak bisa. Wah, mesti dipaksa dulu. Kalau udah paksa nanti terbiasa. Kalau terbiasa nanti jatuhnya ke ikhlas Pak Haji. Ikhlas. Berarti kalau ada istilah Allah mau paksain itu boleh Itu. itu tanya. Iya, sebab Paksa kalau dulu dah, gitu. kayak model bangun subuh kan itu anak kita sunat itu sulit. Tapi kita coba pelan-pelan bangun. Jadi nanti dia terbiasa. Udah terbiasa insya Allah Allah kasih kemudahan untuk ikhlas. Jadi nikmat ibadahnya jadinya Pak Tapi Haji. sebenarnya kalau bangun subuh itu kuncinya cuma satu tadi. Iya, Pertama kita niat, iya, kemudian kita mau tidur doa. iya. Sama minta tolong sama Allah, ya Allah bangunkanlah saya Bangunkan. sebelum subuh. Benar itu. Insya Allah Iya. itu dengan sendiri walaupun nggak ada alarm itu akan bangun iya, itu benar tadi. itu. Ya, makanya kita kan juga ngajak ke anak begitu, nganjurin tuh. Ya. Sebab waktu yang bagus adalah waktu subuh. Iya. Sebelum subuh harus sholat fajar. Itu doa ya Allah, nikmat Itu di luar sholat fajar biasa. sudah biasa itu. Sebagai kata Nabi, sholat fajar itu lebih baik dari dunia dan isinya. Tuh udah janjikan begitu. Tuh. Tapi kadang-kadang maaf kita ataupun anak-anak kita sama janji-janji Allah kayaknya kurang yakin itu tadi. Itu dia. Kita mengasih keyakinan ke anak, nanti Allah tepati janji. Kayak Karena pasti Allah tempatin itu loh. tepatin pasti. Tapi kadang-kadang kita lebih percaya sama janji orang gitu loh. Iya. Kayak kemarin juga di kelas saya bilang sholat duha. Kita jangan minta kasih apa, sholat duha aja udah. Nanti Allah kasih kenikmatan sendiri, sholat duha, ngaji. Itu nanti Allah balas nanti. Iya. Nanti balasnya ketika kita butuh. Kayak model antar kelas 12 keluar, apakah dia mau kuliah, apa dia mau kerja, itu nanti Allah kasih. Terima kasih. Tuh, dengan sebab dia doa, dia ngaji, dia sholat dengan benar, itu udah pasti Allah kasih. Ya, karena memang hanya Allah yang selalu diminta, Nah, selalu diminta dan diminta itu nggak pernah bosen dan. beda dengan manusia. Nah, beda dengan kita, diminta sekali dua kali. Dikasih. Empat kalinya gedumel. Jadi kalau semakin banyak minta, semakin banyak berharap sama Allah, itu Allah malah kan semakin sayang Lebih sama senang, hambanya. lebih gitu. suka Allah. Nah tapi kitanya kadang-kadang mau mohon sama Allah aja, Iya. ya maaf kadang-kadang kita doain orang itu ya Robbi Firi Walilidai Warahmu Kamar Baini Sore. Itu kan itu kenceng banget, Iya. itu bingung gitu. Iya. Nah, itu makanya nanti adab-adab dalam berdoa juga Iya. mungkin harus kita ajarkan kepada anak. Ya, ada berdoa. Karena sesuatu harus kalau dengan adabnya, doa juga ada adabnya. Iya, benar. Mulai dari Allah kan lebih senang Iya. kita suci. Iya. Nah, jadi kalau kita mau minta sama Allah ya wudu dulu lah gitu lah. Wudu, bersihkan Memuji diri. Allah dan Wudu seterusnya dulu. itu perlu Istighfar diajarkan dulu. juga kepada anak kita. Iya, istighfar dulu. Mohon Istighfar, ampun. mohon ampun, nah baru nanti kita mohon. Iya. Tapi kadang-kadang kita mohonnya itu terlalu kenceng, terlalu cepet gitu. Iya. Sama aja kalau anak kita lah, ya minta duitnya dong. Iya. Nah, nggak ada Dan- adab, nggak ada dan- apa, kita juga males Iya, ngasihnya pasti gitu. kita terburu-buru biar terkabul. Nggak padahal- sabar nunggu nanti waktu tepat yang Allah kasih itu tepat pasti. Ketika kita butuh nanti Allah kasih. Iya. Kan kita nggak sabaran. Ini kok nggak kabul-kabul doa gitu. Karena Allah udah janji siapa yang minta kepadanya akan dikabulkan. Itu dia Nah, pasti. cuman Allah bisa mengabulkan bentuk yang didoakan betul atau diganti dengan sesuatu yang lain yang lebih baik. bagus, benar. Atau juga bisa diselamatkan dari musibah itu Benar, karena itu doa-doanya. Nah, itu harus diyakinin juga sama anak kita. Iya. Jadi Anda boleh ujian
bila boleh belajar, tapi jangan lupa kita tergantungkan kepada Allah. Kalau kita udah bergantung sama Allah, yakin sesuatu yang apa kita dapatkan itulah yang terbaik buat kita. Ya kayak contoh kecil Pak Haji ini, karena kan sering ada juga yang ngeluh, Pak Amin ini saya sering kecelakaan mulu. Saya bilang, kamu dalam keadaan suci gak? Suci Pak Haji ya. Coba sebelum berangkat sekolah wudhu, sebab Allah kalau udah wudhu insya Allah jaga kita dalam keadaan bersih. Jadi Allah akan menimpakan suatu hambanya dengan sekecil-kecil bala. Tapi kalau kita udah wudhu insya Allah aman. Aman, jadi yakin dengan pertolongan Yakin Allah. Allah dengan sebab wudhu, suci, jaga badannya gitu Pak Haji. Ya makanya mungkin juga pada waktu perjalanan ke sekolah itu nggak inget Allah tadi. Nah itu dia, kadang kita emang ada perjalanan safar itu doa dulu tuh, Bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah, itu mesti ada doa juga emang. Makanya untuk Islam udah tuh, start motor itu ingat Allah dulu nih, nah, minta itu dia, tolong sama Allah itu. Sebab perjalanan kan kita bukan lihat jarak jauh dekatnya, tuh bahaya yang ada di jalan. Tuh, makanya mesti minta doa dulu. Kembali lagi ke ujian praktek kita. Ini untuk yang kelima tadi ya? Kelima nih terakhir. Ini ayat penting sekali ini. Allah, kita baca sering ulang-ulang. Ini surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Itu masalah bakti kepada orang tua. Ya Allah, ini mesti dibaca, mesti dipahamin. Tuh, sebab di dalam situ ada perkataan, jangan kamu berkata ufin atau ah. Itu ngomong ah sama orang tua kagak boleh. Tuh. Apalagi maaf membentak atau kasar. Ya Allah, itu jangan itu. Tuh, untuk nanda di rumah ya, tuh jangan. Allah aja udah melarang untuk berkata ah, itu Allah udah melarang, nggak boleh. Tuh, apalagi berkata kasar. Tuh, nauzubillah min dzalik, harus dijaga. Nah, ini pesan dari Ustadz kita, Ustadz Amin, bahwa kita ngomong ke orang tua harus betul-betul hati-hati. Iya, dijaga. Karena salah satu itu, ucapan orang tua itu masya Allah, makbul. Makbul itu makbul. Orang tua dulu bilang katanya apa keramat berjalan. Sebab orang tua itu orang keramat. Tuh, apa yang dia letak di hati itu akan terjadi. Tuh, makanya kita mesti ada adab, tuh sopan, tuh yakin buat doa orang tua, ridho orang tua, Allah pasti ridho. Allah pasti ridho. Karena mudah itu ketentuan di agama kita bahwa ridho Allah juga itu tergantung dari ridho orang tua kita. Itu dia. Cuman terkadang kita sebagai seorang anak kadang-kadang kurang menghargai orang tua kita. Iya. Mungkin juga saya sering ngomong ke anak sendiri itu, nih bang, nih dek, nih ada ayatnya nih, biru abakum ta'barukum abnaakum. Berbakti sama orang tua. Nanti kalau abang dedek udah dewasa, sama antara anak abang sama anak dedek tuh bakti sama kamu berdua. Saya sering ngomong gitu tuh, ketemu tuh anak di kelas juga sama. Cobain dah, belajar gitu. Emang orang tua ada kekurangan dan kelebihan. Tuh, kita lihat kelebihannya jangan kekurangannya. Tuh. Tapi ya memang betul setiap orang itu ada kekurangan dan kelebihan. Iya. Tapi kita sebagai seorang anak, sejelek apapun orang tua kita, itu kita nggak akan bisa membalas kebaikan kita. Itu dia. Tuh. Makanya jangankan orang tua kita masih muslim, orang tua kalian kafir pun non muslim, itu kita wajib menghormatinya. Jadi walaupun beda agama itu sama kita, orang tua tetap kita wajib. Selama enggak untuk mengajak maksiat, ya kita masih tetap hormatin. Jadi kita nggak boleh semena-mena juga sama orang tua kita. Benar itu dia. Maka ya harus kita tanamkan juga pada anak-anak kita. Harapannya itu begitu lulus, anak memahami ayat ini. Hubungan ke orang tua itu bisa diperbaiki. Jangan sampai begitu dipanggil, nah sini sebentar, tolong ibu ke warung. Ya biasanya ditembak ibunya, tar gitu. Tar gitu. Nggak sulit itu. Padahal orang tua lebih percaya ke anak, daripada nyuruh ke orang lain ke anak, sebab lebih bakti ke anak biar terasa. Karena itu orang tua juga memberikan kesempatan sebenarnya buat anak untuk berbakti. Ini loh jalannya. Cuman kadang-kadang anak yang sering dimintain tolong sama orang tua kan itu gua mulu. Itu dia. Terkadang anak begitu emang. Suruh mulu gitu ya. Padahal itu kalau emang anak itu udah sadar bahwa itu adalah ladang pahala buat dia, itu insya Allah akan dengan senang hati mau menerima perintah dari orang tua. Nah, selain baca Quran ataupun hafalan atau memahami ayat-ayat Al-Quran ini, ada nggak bentuk ujian lain tadi? Sebenarnya ada.
Nah itu untuk Quran sendiri ya, untuk bacaan dan hafalan itu ada kriteria penilaiannya tadi Pak Haji. Oh, ada kriteria terkhusus. Khusus jadinya. Khusus baca Al-Quran. Baca Quran dulu, ya. Jadi pertama untuk memahami ayat tersebut, nanti kita tanya, ini ayat apa sih? Gitu. Oh, minimal pertama kriterianya anak itu harus paham. Paham. Yang dibaca ini surah apa? Gitu. Mengenai apa? Tuh. Oh, jadi nggak sekedar baca doang. Sekedar hafal doang, hafal doang, baca doang. Baca gitu. doang. Tuh. Jadi mesti paham. Setelah itu kalau dia bisa jawab, insya Allah ditanya tentang kelancaran bacanya dulu Pak Haji. Oh, lancar baca. Iya, makharijul huruf. Tuh, sebab kan beda alif sama ain, ha sama kho. Jadi ada perbedaan. Tuh, makharijul hurufnya biar bisa. Tuh, jadi nggak rata semua. Ha semua juga alif semua, ain. Tuh, jadi ya memang itu harus dipelajarin juga. Dipelajarin. Juga nanti ada tajwidnya. Kemarin saya sempat udah nerangkan bahwa yang nanti tajwid itu 5 item yang sering ketemu di Quran. Hukum nun mati dan tanwin, hukum mim mati dan tanwin, mat tabi'i, mat wajib munfasil dan mat jaiz munfasil. Oh, tapi untuk anak-anak kita udah dipelajarin. Alhamdulillah. Oh, udah. Kelas udah diterangkan. Tuh, makanya saya bilang kalau lebih kurang paham lagi banyak. Tuh di Google bisa dilihat di pembelajaran, apalagi wudu nih. Wudu bisa lihat. Tuh Pak Amin udah ada praktek tuh. Buka channel SMA Perbukaan Nasional. Tapi praktek wudu udah ada di channel kita. Channel udah ada Pak Haji dibuat. Jadi anak yang belum lancar banget wudu bisa ngeliat. Berarti bisa latihan dari situ. Bisa latihan dari situ. Iya. Channel sholat itu ada Pak Mansur, Ustadz Mansur itu sholatnya gimana yang bagus. Itu ada. Udah nonton channel YouTube Perbankan Nasional. Tuh, jangan lupa like and subscribe. Gitu. Jadi yang belum pintar wudu sudah ada. Kemudian yang sholatnya tata caranya belum paham bisa lihat juga di channel SMK Perbankan. Tapi intinya dalam ibadah memang itu harus yang benar yang kita. Yang sholat ya kan sudah ada ketentuannya cara berdirinya gimana. Kemudian bacaannya juga urutannya gimana. Tapi itu udah ada semua. Udah ada. Nah, itu termasuk salah satu diujikan nggak untuk wudu itu tadi? Itu nanti tuh sulnya itu apa sudah? Itu sudah. Oh sudah. Sudah untuk semester ganjilnya. Semester ganjil. Berarti harapannya nanti semuanya sholatnya udah begini nih. Alhamdulillah udah lebih meningkat lagi, lebih bagus lagi. Dan sholat salah satunya wudunya syarat utama. Kenapa? Anda sholat sedemikian rupa berapapun rokaatnya, tapi wudunya nggak benar, nah kan sayang kita. Itu udah sholat jengkelat-jengkelit capek, ternyata kita nggak dapat apa karena wudunya kita nggak betul. Benar. Nah, maka harapannya perbaiki wudunya, perbaikin bacaan Qur'annya, harapannya nanti sholatnya juga akan lebih baik. Yang paling utama adalah Bapak berharap ini, mungkin untuk Ustadz Amin juga sama. Untuk nada-nada semuanya kuncinya cuma satu, bisa menyenangkan orang tua adalah Anda semuanya sholat nggak perlu disuruh. Nah ini kalau udah sholat dengan sendirinya yakin Bapak, orang tuanya akan bahagia sekali. Sebab kalau kita ibadah satu visi, orang tua ibadah, anak ibadah itu berkah keluarga. Apapun insya Allah udah jamin itu keberkahan rezeki itu. Sebab mengudahan kita manusia sebetulnya ya, manusia jin itu ciptakan ibadah sama Allah. Iya, karena itu intinya itu. Saya ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Aku, kata Allah. Iya, intinya itu. Jadi untuk sesuatunya minta apapun itu nanti Allah kasih. Yang penting kewajiban dulu nih. Nanti haknya Allah kasih. Cuman kadang-kadang kita sebagai manusia kebalik. Kebanyakan menuntut haknya, kewajibannya lupa nih. Maka kita sebagai seorang hamba ya memang kita harus selalu tergantung kepada Allah. Nah tadi kembali lagi ke ujian tadi. Dalam ujian kita kan kita nggak selamanya hidup tadi ya. Ya mungkin saya dulu atau Ustadz dulu kita nggak tahu. Tapi harapannya anak-anak perbankan begitu nanti mungkin orang tuanya meninggal itu harapannya itu bisa nyolatin gitu loh. Jangan sampai begitu orang tuanya meninggal malah yang nyolatin tetangganya, anaknya nggak bisa nyolatin itu. Maka kita berharap anak juga bisa melakukan sholat jenazah. Apa ini ada materi ataupun yang diujikan di ujian praktek besok?
Untuk ujian praktek bulan tahun ini untuk semester genapnya itu kita memang ada dua, pertama baca Quran dan sholat jenazah. Oh, sholat jenazah. Jadi Sholat jenazah dipelajari emang ya. dipelajari kemudian diujikan. Sebab kita nanti nggak tahu, tuh, sebab ini ilmu penting sekali. Ketika kamu nanti di rumah atau di kampung nggak ada amilnya, nggak ada orang, ya itu anak. Yang penting tuh anak bisa nanganinnya. Tuh. Karena memang itu dia. kuncinya kan satu, anak yang soleh katanya. Anak yang soleh yang bisa doanya nyampe. Iya. Tapi kadang-kadang anaknya malah nggak mau doain orang tuanya, orang lain suruh doain. Itu salahnya situ. Itu kesalahan juga. Kurang bagus, sebab lebih bagus anak yang doain, anak yang sholatin. Anak yang nyolatin. Karena memang itulah kita salah satu kewajiban kita sebagai seorang anak adalah yaitu doakan orang tua. Nah, doain orang tua kalau pas meninggal ya pasti nyolatin. Iya. Kan alangkah sedihnya seorang orang tua bila meninggal tapi salah satu anaknya nggak ada satupun yang mau nyolatin. Jangan sampai. Maka harapannya untuk anak-anak lulusan SMA Berbakat Nasional semuanya bisa sholat jenazah. Bisa sholat jenazah. Walaupun dipakainya kapan, kalau udah bisa udah ngerti. Udah ngerti. Jangan pas mau pada kejadian mau sholat baru belajar. Nah, ini udah sulit itu Tad. Ya makanya saya minta nanti anak praktek begitu jadi setidaknya kalau misalnya dia salah sedikit nanti bisa dibetulkan. Indikatornya itu dia tuh untuk niatnya nanti tuh ya. Jadi belajar tuh niatnya kan ada mayit perempuan laki-laki. Iya. Jadi mesti dua-duanya mesti bisa. Yang firlahum. Iya, tuh usolli ala hajil mayiti itu perempuan. Untuk laki usolli ala hazal mayit. Tuh, jadi beda niatnya. Tuh, mesti belajar juga nanti diajarkan. Tuh, gitu, ya, ini untuk sholat jenazah. Sholat jenazah. Nah, harapannya dan semuanya besok persiapkan diri. Latihan di rumah, jangan latihan jadi jenazahnya, nggak boleh. Jangan. Latihan sholat jenazahnya. Sholat jenazahnya. Ya. Makanya bisa kawan kelompok. Jadi saling saling sharing. Ya. Sebab kalau kamu sholat sendiri nggak ada yang betulin nanti. Ajak kawannya, saling sharing apa ngajinya. Sebenarnya kalau kamu mentor teman kamu yang pintar ngaji itu bisa. Belajar sama temen. Tuh cara bacanya Qurannya bagus. Nanti cara sholatnya saling memberi tuh saling saling mendukung untuk ujian praktek tahun ini. Oke. Jadi ini untuk nanda semuanya praktek nanti untuk agama khususnya ada praktek baca Al-Quran, kemudian sholat jenazah. Ada yang lain mungkin Itu dulu dua yang penting dulu. Itu dulu dua. Tapi harapannya ini semuanya dari dua materi yang sebenarnya kalau dikembangkan yang baca Quran juga udah cukup banyak gitu. Banyak. Walaupun hanya dua materi, ini ya boleh dibilang ini kalau anak-anak bisa mengamalkan saja. Alhamdulillah. Tuh. Mungkin sebelum kita tutup obrolan ini, ada pesan-pesan khusus ini dari Ustadz Amin buat anak-anak semuanya ataupun buat ya anak-anak, kadang-kadang kan pesan dari seorang ustadz kepada anak-anaknya akan lebih berkesan. Ya, untuk anak-anak yang di rumah, ya yang nonton top SMA Berbakat Nasional, untuk ujian praktek tahun ini, Pak Amin berpesan belajar dengan ikhlas, sebab ini adalah untuk ibadah kamu, untuk keluarga kamu dan keturunan kamu. Jadi belajar ibadah dengan ikhlas, tuh ya. Apakah itu nanti ngajinya, baca Qurannya, tuh ya. Terusnya untuk sholat jenazahnya, tuh ya. Untuk sesuatu yang kurang pas, nanti bisa hubungi Pak Amin, tuh ya. Materinya nanti ada di skrip di bawah untuk YouTube ini. Tuh, apa sih materinya aja? Tuh, apa mesti dibaca apa aja? Tuh, jadi itu nanti bisa dilihat. Gitu. Jadi untuk nanda semuanya nggak usah khawatir. Untuk ujian besok itu semuanya akan kita tampilkan di skripnya, betul ya? Iya. Dan satu pesannya tadi yang perlu diingat bahwa ibadah kalian harus dengan ikhlas. Karena segala sesuatu kalau sudah ikhlas, biasanya kita akan lebih ringan dalam jalan hidupnya. Ya, ada yang lain? Ya, mungkin itu saja. Ya, mudah-mudahan kita semua nanti berkumpul di waktu ujian dalam keadaan sehat, walafiat, nggak ada kendala, semuanya lancar dan Allah mudahkan. Ya, semoga dimudahkan dan ada semuanya
lulus 100% harapannya. Alhamdulillah, insya Allah. Jadi bukan hanya lulus secara nilai, tapi lulus secara akhlak juga tadi. Iya, itu dia. Nah, karena kalau bagi saya pribadi nilai itu nomor sekian. Iya, benar. Jadi dapat hasil bagus dalam ujian tapi karena nyontek itu bapak nggak bangga. Tapi hasilnya kurang baik tapi hasil kerja keras sendiri itu bapak pasti akan lebih bangga pada kalian. Maka berusaha semaksimal mungkin karena ini masih ada waktu beberapa hari, silahkan pelajari karena sesungguhnya tidak ada sesuatu yang sulit kalau kita mau belajar. Benar. Cuma permasalahannya kadang-kadang kita sendiri malas belajar. Maunya instan. Jangan. Itu nggak bisa. Yang penting intinya nanti ketika praktek itu diamalkan setiap harinya. Bukan pas praktek doang lancar, pas di rumahnya jangan. Nggak diamalkan itu jangan sampai. Kalau kita niat kita praktek ujian agama di sekolah, biar anak-anak di rumah juga mengamalkan dengan ikhlas. Gitu setiap harinya. Oke, itu saja. Terima kasih kepada Ustadz Amin yang telah bergabung di channel SMK Perbankan Official. Semoga kita semuanya bisa mengambil pelajaran dan bisa mengambil sesuatu dari obrolan ini. Dan kita berharap SMK Perbankan Nasional selalu sukses dalam mendidik kita semuanya untuk menjadi pelajar-pelajar yang berbudi pekerti luhur. Dan tentunya harapan terbesar adalah bisa membahagiakan orang tua. Amin ya rabbal alamin. Biar lebih semangat, kita kasih semangat dulu anak. SMK bisa, SMK bisa, kita semua luar biasa. Perbanas sukses, Perbanas sukses, Perbankan Nasional sukses untuk Indonesia. Sukses Indonesia. Terima kasih Pak Amin. Ya sama Pak Ji. Pada semuanya juga saya ucapkan terima kasih. Ya. Dan semoga kita bisa ketemu lagi di pelajaran berikutnya kali Ustaz ya. Iya, insya Allah kita ketemu lagi untuk podcast pelajaran berikutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.